Mungkin saya dianggap mualaf atau apa ya. Cuman pakaian saya kan pakaian kayak beskap gitu ya, pakaian beskap Jawa cuman Sunda gitu. Mungkin aneh gitu ya sama Askar. Dia datangin saya, dipeluknya saya. Mungkin dia nyangka saya ini mualaf kan. Dibawanya saya tuh di depan Ka'bah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham di channel Ahbab. Dan di samping saya ini ada teman saya, sahabat saya, namanya Bang Arif. Bang Arif ini mempunyai kisah unik yang bisa kita dengarkan, bisa sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk pergi ke Tanah Suci. Oke, Bang Arif, apa kabar gini, Bang Arif? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, sebelum kita masuk ke kisah Abang nih naik haji atau umroh pertama kali ke Tanah Suci, Abang ini kegiatan sehari-harinya apa nih Bang? Saya sehari-hari itu yang utama sih sekarang ya pesiar Baitullah lah ya. Saya punya usaha yang berhubungan dengan umroh, ada travel umrohnya. Cuman di luar itu saya lebih cenderung memang mengajak teman-teman untuk bisa segera ke Baitullah. Karena sekarang itu lebih gampang sebenarnya kita ke Baitullah. Bisa dengan pergi mandiri atau backpacker ya. Bisa juga kita yang ikut travel reguler itu. Atau juga kalau kita memang kepingin ya kita bisa bersama keluarga kita minta untuk umrahnya itu private. Hanya kita misalnya berlima saudara atau sama keluarga kita 6 orang, 7 orang itu bisa. Jadi nanti tinggal menghubungi teman-teman kita. Abang juga bisa ya? Bisa. Cuman kalau saya lebih cenderung memang saya ngajak yang backpackeran lah ya. Karena saya rasa itu lebih terjangkau. Dan kalau kita masih muda di bawah usia 50 tahun ya, saya rasa kalau untuk backpacker itu masih lebih nyaman lah daripada kita ikut travel. Yang penting niatnya satu, kita ibadah ke sana. Berarti dari segi biaya backpacker ini lebih murah Bang ya? Seharusnya bisa lebih murah karena kita semuanya kita atur sendiri ya. Hotelnya, pesawatnya kita pengen apa. Karena komponen utama dari umroh itu kan pada dasarnya pesawat ya. Pesawat itu kan kalau untuk travel itu dia harus beli paketnya itu ya minimal 35 orang. Tapi kalau kita sendirian itu kan kita bisa cari tiket-tiket promo ya. Hotel juga kita bisa cari yang terjangkau. Kalau promo sih enggak, kalau hotel sih jarang promo lah. Jarang ada promo. Tapi kalau pesawat itu mungkin ada promo. Tapi kalau hotel itu kita bisa cari yang agak jauh dari Masjidil Haram. Nah, bedanya di sini, kalau sini kan hotel bintang itu lihat dari fasilitas ya. Kalau di sana enggak, hotel bintang itu ditentukan oleh seberapa dekat dia dengan Masjidil Haram atau seberapa dekat dia dengan Masjid Nabawi gitu. Oh, semakin dekat itu semakin tinggi bintangnya. Semakin tinggi, walaupun fasilitasnya mungkin jauh lebih apa ya? Bintang 5 aslinya gitu ya. Ya, jauh sekali gitu. Jadi jangan kita berharap hotel bintang 5 itu kita dapatnya yang benar-benar seperti standar di hotel internasional. Tapi di Zamzam Tower itu di dekat-dekat itu juga banyak hotel yang memang standarnya itu sudah bintang 5 internasional gitu. Jadi cuman harganya ya insya Allah juga lumayan. Satu malamnya itu ya bisa sampai 3 juta semalamnya. Satu malam 3 juta ya. Oke, ada yang menarik ini backpacker dan private nih. Apa kelebihan kalau kita umroh ya, private dan itu backpacker? Kalau backpacker ya dari segi biaya ya, segi biaya. Kemudian kalau backpacker itu kan kita biasanya kumpul-kumpul ya komunitas. Jadi kita bisa bikin jaringan sendiri ya. Kita juga bisa ngajak teman-teman nih. Nah, jadi nanti kita intinya ya tinggal nunggu tiket promo. Biasanya kalau maskapai itu pasti mereka ada waktu-waktu tertentu itu ada tiket promo. Bahkan pernah ada tiket itu nggak sampai 2 juta itu udah PP. Pulang pergi. Indonesia ke waktu itu KL ya yang pernah ada. KL Jeddah PP itu pernah ada.
Berarti kita ke KL dulu berarti. Ya, kita ke KL. Oke, berarti dari seluruh akumulasi lebih hemat dengan cara yang seperti itu ya, Bang ya? Iya, kalau untuk backpacker ya kita memang landasannya ya harus nyari tiket promo. Kalau tiketnya yang nggak promo ya sama aja. Ini sangat menarik sekali penjelasan dari Bang Arif ya. Kita ternyata bisa umroh dengan cara backpacker ataupun dengan cara private ya, Bang ya. Iya, Seperti betul. itu. Nah, tapi sebelumnya, kenapa Bang ini tertarik nih menggeluti syiar mengajak orang-orang untuk pergi ke Baitullah? Kenapa nih, Bang? Ada apa? Nah, panjang ceritanya. Kalau untuk kenapa saya ajak orang itu ke Baitullah, yang pasti pertama saya nggak mau teman-teman, sahabat-sahabat itu ngikuti kesalahan yang saya lakukan. Ya, saya itu dari tahun 2006 itu sudah diajak untuk pergi umroh, tapi saya menolak. Ya kebetulan waktu itu almarhum bapak saya itu pensiun di tahun 2006 karena tugasnya sudah selesai sebagai aparatur negara ya. Jadi saat itu dia pengen merayakan dengan yuklah kita pergi sekeluarga, dia sama ibu, kemudian bawa anak-anaknya yang berlima ini. Oh, ramai sama anak-anaknya. Ya, anak-anak. Saya waktu itu saya menolak. Saya menolak dengan alasan, oh saya baru mulai kerja waktu itu. Saya sempat kerja di salah satu rumah sakit di Pontianak ini. Karena saya baru masuk, jadinya ya nggak enak juga kan. Saya harus pergi umroh, itu kan otomatis harus minimal 2 minggu saya harus meninggalkan tempat kerja. Harus cuti gian 2 minggu. Iya. 2007 juga itu waktu Ramadan, akhir Ramadan, bapak saya ngajak, yuklah pergi lagi berdua sama bapak. Saya menolak lagi. Bodoh kan saya kan. Alasannya? Alasan saya yang pertama tuh memang saya rasa saya belum siap. Saya masih mikirkan hal-hal lain yang Si mikirkan dunia. ya bisa dibilang seperti itu, masih mikirkan dunia. Jadi saya bilang, waduh Pak, janganlah. Saya belum merasa siap. Jadi kita kan dulu kan pikir, nanti kita nih banyak kesalahan yang pernah kita perbuat, nanti di sana dibalas katanya, langsung dibalas kontan kan. Saya pikir nanti sajalah Pak. Alasannya waktu itu udahlah nanti langsung haji aja lah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang dulu bapak saya tuh haji sudah 2 kali, cuman dia nggak tahu kalau kita bisa umroh. Nah, karena dulu bapak saya tuh di Kalimantan itu kayaknya belum ada tahun-tahun gitu tuh, tahun di bawah 2000, di tahun 2000 tuh masih belum banyak lah travel yang menyediakan jasa umroh. Jadi beliau begitu tahu ada, tiap tahun dia pengen berangkat umroh. Alhamdulillah ya. Nah kalau untuk haji itu beliau juga 2 kali yang sudah pergi haji, atau malah 3 kali, saya nggak terlalu hafal. Jadi itu makanya beliau selalu bilang, udahlah katanya berangkat aja. Saya bilang saya nggak bisa berangkat. Beliau bilang, ya udahlah kalau kamu pengen berangkat haji, kamu kan sebenarnya ada jatah umroh nih dari bapak nih katanya kan. Nah gini aja ya, kamu sama istri kamu daftar haji, buka tabungan haji. Karena kan kalau daftar haji kan setelah kita punya uang yang terkumpul cukup ya. Jadi sama bapak, beliau bilang, dah nih saya kasih 5 juta, kamu sama istri kamu daftar, bikin tabungan haji. Nanti kamu punya uang hasil kerjaan atau kamu dapat proyek apa, karena bapak saya tahu saya punya beberapa pekerjaan di luar kerja kantor. Jadi ya dia bilang, ya udah kamu bikin nih tabungan haji. Saya bilang oke, siap. Jadi saya sama istri saya bikinlah tabungan haji. Waktu itu masih di BRI, tidak salahnya BRI Syariah. 2007 itulah, 2007. Nah saya mulai ngumpul tuh sampailah 2009. 2009 itu tabungan tuh udah tinggal sedikit. Maksudnya udah tinggal sedikit lagi nih kita mau bisa pergi, bisa daftar haji pada saat bisa itu. Daftar haji pada tahap. Dan kalau saya berangkat haji tahun 2009 itu pada dasarnya kalau saya lunasi tahun itu otomatis tahun itu juga berangkat, atau paling lama lah nunggu 1 tahun untuk masa tunggu haji, dan biayanya masih sangat terjangkau.
Dulu berapa tuh Bang? Dulu itu mungkin ya hampir 30 juta juga. Kalau sekarang? Kalau sekarang kan kita tahu sendiri biayanya sudah hitungan pemerintah itu udah hampir 100 juta dan yang dibebankan ke jamaah dari tabungannya dia itu mungkin sekitar 56 juta. Ini menarik. Mumpung saya masih ingat, saya ingin bertanya. Tadi kan yang backpacker sama private ini khusus umroh ya? Umroh, haji juga sebenarnya Haji bisa juga nih. Haji pada dasarnya bisa haji backpacker, cuman saya tidak terlalu menyarankan kecuali memang sudah siap resikonya, ya. Nah, jadi lebih bagus kalau memang mau haji, ya haji yang reguler lah, Yang reguler. reguler. Tapi sekarang reguler tuh lama nunggunya ya. Kalau untuk Pontianak ini aja mungkin udah 20 tahun lebih. Kalau kita daftar sekarang ya, Bang Ilham nih berangkat Tahun sekarang ke depan baru bisa berangkat. 20 tahun ke depan baru bisa berangkat. Dan kalau mau berangkat cepat itu misalnya nggak perlu 20 tahun, tapi bisa kan? Insya Allah bisa. Tergantung nanti kita gimana caranya. Nanti mungkin kita ada waktunya ya kita bahas ya. Itu Bapak Atau kalau mau membahasnya ini pernah saya bahas juga sih di channel saya. Saya punya channel YouTube juga. Perindu Baitullah. Perindu Baitullah. Jadi teman-teman kalau mau yang subscribe channel Bang Arif ya Perindu Baitullah, subscribe. Ya, channel kecil jadi. Tapi situ ada yang penting niatnya itu ngajak teman-teman sahabat-sahabat untuk bisa ke Baitullah segera. Ya, karena sebenarnya Allah tuh udah panggil kita untuk ke Baitullah itu lama. Dari zaman Nabi Ibrahim juga kita sudah dipanggil untuk ke sana. Kita saja yang kadang-kadang prioritasnya itu bermasalah. Sama seperti saya bilang tadi, saya yang termasuk orang yang tidak memprioritaskan itu. Saya punya kesempatan 2 kali kesempatan itu, tapi saya tolak, saya sia-siakan. Itulah kalau boleh istilahnya saya bilang bodoh ya, sebodoh-bodohnya manusia itu gitu. Nah, jadi baik lagi cerita saya tadi ya. Oke. Jadi 2009 itu saya udah hampir 20 lebih. Jadi tinggal dikit lagi lah kita mau menyelesaikannya. Kalau saya niatnya 2010 itu berangkat. Jadi akhirnya karena saya bicara latar belakang saya, selain saya bekerja saya juga punya bisnis. Ada teman nih ngajakin ikutan proyek. Ikutan proyek itu kan dia bilang, "Mau ikut urunan?" Saya bilang, "Oh, boleh." Saya bilang. Nah, berapa nih hitung-hitungan kan bisa masuk nih. Cuman ternyata ada biaya tambahan. Nah, itu harus saya siapkan. Waduh. Kebetulan memang enggak ada istilahnya enggak ada pikiran mau seperti gimana kan, karena waktu itu kan usahanya masih belum usaha resmi saya. Jadi saya cuma ikutan temen yang punya perusahaan. Saya titip modal di situ lah. Sebagai investor. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Nah, saya bilang sama istri saya, "Bunda, boleh nggak nih uangnya kita pakai dulu?" Bilang, ada awalnya istri saya kan pasti menolak kan. Dia bilang, cuman karena tadi dia istri yang ikuti omongannya suami ya, dengan berat hati juga akhirnya ya mengizinkan memakai dana tersebut. Akhirnya dana itu ditarik. Karena tabungan itu sendiri kan, jadi ya kami berdua pergi ke bank. Tarik. Nah, qadarullah proyeknya gagal, berantakan. Iya, betul. Jadi dana itu kembali ya sudah nggak sama dengan jumlah yang tadi. Nah, bahkan ya itu dana tabungannya tadi itu terpakainya ya lumayan. Jadi masih balik uangnya, tapi yang untuk tabungan tadi sudah ini ya. Sudah nggak, karena rugi ya. Karena hitungannya itu yang lain tuh sudah rugi gitu loh. Jadi tinggal menyelamatkan yang tabungan haji tadi. Nah, bapak saya kan almarhum itu kan dari tahun 2000 itu kan sudah stay di Jakarta ya, tinggalnya di Jakarta, udah tidak pulang ke Pontianak, jadi dia tinggal di Jakarta. Jadi ya sekali-sekali pulang ke Pontianak. 2010 itu dia nanya, Rif katanya, gimana
udah berapa banyak lagi nih Tabungannya. tabungannya, dia bilang kan. Saya ragu kan teman-teman, cuma karena sudah ditanya ya saya cerita juga lah. Akhirnya marah lah beliau kan sama saya, marah. Waduh, kacau kamu nih. Itu tuh katanya, itu tuh nggak ada lagi yang bisa kamu anukan, dia bilang. Untung masih bisa balik. Dan ini saya bapak bilang katanya, kalau kamu sempat nih, kamu tidak akan berangkat lagi katanya kan. Waduh, saya bilang kan. Akhirnya sama bapak, ya udah Pak, saya janji ini saya selesaikan. Saya janji 2011 saya udah daftar haji. Dah, jangan lama-lama kata bapak saya kan. Kamu segera lunaskan itu. Jadi jangan, tidak ada alasan lagi kamu tidak daftar haji. Karena bapak pengen sekali katanya anak bapak ini ada yang berangkat haji seperti itu. Dan memang sepengetahuan saya juga ternyata adik-adik saya belakangan setelah saya daftar haji itu dia melakukan hal yang sama adik-adik saya. Jadi dimodalin lah dulu untuk bikinnya. Nanti itu juga yang jadi saya merasa ya sebagai orang tua juga kita harus sudah mulai melakukan hal itu untuk anak kita, karena pertimbangannya tadi sekarang masa tunggunya lama, dan itu sudah disampaikan bapak saya. Jadi ketika saya 2009 itu harusnya bisa berangkat, ketika mendaftar 2010 juga bisa, 2011 itu tidak bisa. Nah, balik lagi nih ceritanya nih. Jadi ketika bapak saya ngomong kayak gitu, wah nggak bisa nih, kamu harus bapak ajak umroh lagi. Bapak mau umroh, kamu temenin bapak. Bapak udah tua loh katanya. Bapak saya waktu itu usianya, beliau kelahiran 46 ya. 46 itu kayak 70 berarti. Belum 60 lebih. Nah, kamu temenin. Nggak ada lagi yang bisa nemenin nih. Adikmu udah mulai kerja, dia bilang. Selama ini kan saya ada adik ketiga yang selalu dia bawa untuk pergi umroh, ngawankan dia. Nah, saya nggak ada katanya. Ya udah, kamu berangkatnya kali ini ya. Kita carilah paket yang murah-murah supaya saya bisa ikutan. Pada bulan Ramadan 2011 itu saya berangkat. Di situ saya baru tahu betapa menyesalnya saya tidak berangkat dari 2006. Kenapa tuh Bang? Karena pengalaman umroh itu bagi saya adalah pengalaman yang paling berkesan dalam hidup saya. Yang paling berkesan, saya bisa keliling Mekah. Saya kan berangkat umroh itu kan bulan puasa ya. Saya keliling tuh Mekah tuh, saya telusuri jam 10 saya keliling itu kota Mekah tuh, berangkat sendirian karena saya memang udah terbiasa untuk jalan sendirian. Nah, jadi saya keliling tuh Jalan kaki atau jalan kaki. Itu bulan puasa. Bayangkan di Mekah yang cuacanya yang panas, lagi puasa, saya bisa jalan kaki? jalan kaki dan saya tidak ngerasa haus sama sekali. Masya Allah. Yang bikin saya juga ngerasa itu berkesan adalah saya itu ditantang sama bapak saya. Kau bisa ndak nyium Hajar Aswad? Dia bilang gitu. Saya bilang, wah berat nih Pak. Pagi berangkatnya sendirian kan. Cuman cobalah. Karena apa? Bapak sama Awan, adik saya kan nomor 2 namanya Awan, nggak bisa katanya. Kamu bisa nggak? Ya udah saya coba. Jadi begitu turun dari mau pergi ke masjid itu, saya udah niatkan. Mending ngasih tahu kalau mau ke sana itu ya jam-jam menjelang siang, agak lebih sepi. Nah, tapi sesepi-sepinya orang di sana itu tetap ramai lah di pelataran Ka'bah itu, di Mataf itu kan. Saya berangkat, begitu saya lihat sana, aduh ramainya ini, saya bilang. Saya cuma doa aja sama Allah. Allah katanya, aku pengen bisa cium Hajar Aswad. Aku pengen bisa belajar di Hijr Ismail. Ya kayak itu bismillah. Turun. Begitu turun, datang rombongan jamaah kayaknya dari Mesir ya. Ordernya besar-besar kan. Nah, saya ikutin awalnya kan. Saya ikutin mereka kan. Nah, ketika sudah mendekati, rupanya mereka punya tujuan yang sama. Mau ke Hajar Aswad tadi. Nggak tahu gimana mereka tiba-tiba melindungi saya nih. Saya ada di tengah-tengahnya mereka. Jadi saya tuh bisa ke Hajar Aswad tuh dengan pelindungan mereka tadi. Kan badannya besar-besar. Mungkin 7-8 orang gitu rombongan mereka tuh. Mengelilingi Abang nih. Mengelilingi saya. Orang lain mungkin cium Hajar Aswad itu cuma bisa sebentar, dah itu dia. Saya bisa puas sekali sehingga Hajar Aswad itu. Saya kalau udah bicara soal ini bisa merinding. Sama waktu sholat Isya. Soal Isya saya pergi, saya kan memang waktu itu
sama bapak saya dibilangin, kamu nanti bawalah pakaian yang kamu pergi waktu kamu nikah, kamu doain terus kamu pakai buat kamu sholat di sana. Saya pakai nggak tahu, mungkin dianggap kayak saya, kan wajah saya dulu tuh putih-putih Chinese gitu ya, jadi mungkin saya dianggap mualaf atau apa ya. Dan pakaian saya kan pakaian kayak beskap gitu ya, pakaian beskap Jawa cuman Sunda gitu, mungkin aneh gitu ya sama askar. Jadi ada satu askar yang pakaiannya mungkin salah satu pengurus masjid ini juga, dia datangin saya, dipeluknya saya. Mungkin dia nyangka saya ini mualaf kan. Dibawanya saya tuh di depan Ka'bah tuh, dikasihnya tempat pas di depan pintu Ka'bah tuh, diantarnya saya ke situ. Ya Allah, saya bilang kan, itu benar-benar saya rasa Allah tuh mau nunjukin. Dan juga saya juga pikir, kalau saya berangkatnya dulu mungkin tidak ada pengalaman kayak gini ya. Tapi nggak tahu juga ya. Tapi banyak pengalaman saya rasa yang memang berkesan sekali ketika saya di Tanah Suci untuk kali pertama. Abang sempat nangis nih di Madinah. Kenapa tuh bang? Ya gimana ya, kita itu kan pesawatnya kan turunnya kan di Jeddah ya. Di Jeddah, kemudian kita ke Jeddah itu ke Madinah. Nah, naik bus. Ke Madinah dulu dari bandara ini. Iya, karena kan kita ke Madinah dulu baru ke Mekah untuk umroh. Jadi ambil mikotnya nanti tidak di pesawat. Kalau kita langsung ke Mekah itu ngambil mikotnya di pesawat. Nah, ini kita ke kota Madinah dulu. Nah, suasana ketika kita memasuki kota Madinah itu adalah suasana paling syahdu, paling spiritual yang pernah saya rasakan. Kenapa? Kebetulan saya dapat mutawib ini bagus sekali. Bagus sekali mutawibnya. Jadi dia mulai ngajarin kita untuk bersalawat. Di situ saya baru merasakan. Selama ini saya ngerasa salawat itu biasa-biasa saja. Di situ saya baru merasakan nikmatnya salawat kepada Rasulullah. Itu air mata. Itu tertumpah begitu saja. Satu demi satu ya. Nah ini lucunya. Karena karena masih muda saya ya. Mutawib juga masih muda. Jadi saya dekat sama dia. Nggak tahu kenapa. Saya tuh mulai menangis. Nah ketika saya menangis, yang lain tuh ikutan. Ikut nangis juga. Jadi satu bus tuh nangis sambil salawatan gitu. Ya Allah, saya bilang. Udah ada hatinya. Hati saya tuh terikat. Jadi saya rasa memang saya sempat jadi orang yang sangat bodoh. Makanya begitu pulang umroh, saya bilang sama istri saya, sudah selesaikan di tabungan. Nah, untuk naik haji tadi. Untuk naik haji. Dan alhamdulillah waktu itu pulang dari umroh itu ada, kan bapak saya dulu kan pernah tugas di Singkawang. Ada tanahnya itu dibeli sama orang gitu kan. Nah dia bilang, udahlah nih kamu kurang berapa, dia bilang. Saya waktu itu kurangnya mungkin 3 jutaan lah ya, 3 jutaan. Jadi dikasih, nih kamu lunasin, kamu daftar. Jadi begitu dia kasih duit, saya daftar, hari itu juga langsung saya daftarkan untuk haji. Saya dengar juga kalau sering kita ada hajat ya ke Tanah Suci atau Mekah ini, sebagian besar cerita yang saya dengar hajat mereka terkabul. Iya, karena di sana kan banyak tempat yang mustajab untuk berdoa ya. Semua doa kita insya Allah diijabah. Baik itu secara langsung atau nanti, atau malah diganti dengan sesuatu yang kita nggak sangka-sangka lebih besar gitu. Kejadian nggak ada hajat abang atau ada sesuatu yang diganti sama Allah yang tidak disangka-sangka sama abang? Ada, itu waktu saya naik haji. Nah cuma kayak itu saya bilang, kayaknya kalau saya ceritakan sekarang panjang. Oke. Saya kepingin teman-temannya, sahabat-sahabat yang masih muda ini bisa mulai memikirkan gimana caranya untuk bisa berada di Baitullah. Saya tahu banyak teman-teman yang sudah pernah ke banyak negara, ke banyak kota, tapi belum ada kepikiran untuk bisa ke Baitullah. Banyak teman-teman kita yang sudah punya harta cukup untuk pergi haji, tapi nggak mikirkan untuk pergi haji. Jangan jadi kayak saya lah. Nyesal saya kenapa nggak dari awal. Nah, untuk nebusnya itu mungkin jadi saya sekarang bergeraknya itu ke syiar
Baitullah. Jadi ngajakin Iya. orang untuk ke Baitullah gitu ya. Karena sebenarnya ke Baitullah itu gampang sekarang. Sekarang gampang. Visa itu bahkan terbaru ini, visa yang terbaru ini ya ada visa transit. Visa transit itu kita dapat jatah 4 hari di sana. Itu sudah cukup. Bisa Sudah cukup untuk umroh. Sudah cukup untuk umroh. Walaupun nggak puas tapi paling nggak kita bisa untuk umroh. Atau sekarang juga nih kan di Arab Saudi ini lagi doyan nih orang main bola nih, ada Ronaldo segala macam di sana. Jadi sekarang kita bisa datang ke Arab Saudi itu dengan menggunakan visa, Turis. bukan turis sih, visa nonton bola Oh, bisa istilahnya. nonton bola. Jadi udah mulai ada tuh yang kayak gitu tuh. Oh. Nah, cuman kadang-kadang orang nih nggak tahu nih ke siapa sih gitu. Ngurusnya kalau mau pergi gitu. Kemana? Kalau kita bukan berarti kita apa ya? Karena kan pemerintah kan pengennya itu kan kalau kita umroh itu harus lewat travel yang berizin ya, udah PPIU gitu. Nah, cuman kenapa ada alternatif lain? Saya rasa juga harus dipikirkan gitu loh. Pemerintah nggak salah, pemerintah itu bagus, jadi dia melindungi jamaah. Melindungi warganya yang ingin berangkat. Nah, dan satu yang jadi masalah tuh sekarang sebenarnya yang bikin agak ribet kita itu, jadi banyak penduduk haram di sana. Dalam artian penduduk-penduduk yang overstay di sana. Dia masuk dengan visa umroh, tiba-tiba dia nggak pulang nih. Di Mekahnya ya. Kerja di sana. Karena di sana ya kerja lumayan gampang selama kita mau kerja aja, harusnya nggak malu untuk bekerja gitu. Cuman kalau kita bekerjanya yang resmi ya harus ada iqamah, ada apa gitu, harus dengan jalur yang resmi. Yang tertarik nih dengan bagaimana tips dan trik untuk pergi pergi umroh backpacker ya. Saya masih kepo itu bagaimana kita berangkat haji dengan cara private ataupun backpacker. Saya tertarik yang backpacker karena mungkin dari segi biayanya lebih murah ya. Kalau biaya sih mungkin sama aja ya. Dalam artian kalau kita haji backpacker itu umroh atau haji nih backpacker. Kalau umroh bisa 20 juta sebenarnya sudah bisa. Dengan 20 juta sudah bisa berangkat. Sudah bisa berangkat. Gitu. Oke, bagi yang penasaran bagaimana bisa ikut haji backpacker gitu ya. Tontonin terus channel kami, channel Ahbab Store, dan jangan lupa subscribe, like dan bagikan, dan saksikan di episode berikutnya bagaimana Bang Arif ini mengajarkan atau memberikan tips dan triknya umroh backpacker ya Bang ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita juga mencantumkan alamat IG dan channel YouTube dari Bang Arif. Nah, jadi saya juga kenapa ketika Bang Ilham mengajak saya bergabung ya, misalnya masuk ke channelnya Ahbab ini, saya pikir Ahbab juga ini punya kontribusi ya untuk umrah backpacker atau haji backpacker. Kenapa? Perlengkapannya kita bisa beli di sini. Nah, ya. Kan kalau kita ikut travel tuh kan udah ada hitung-hitungan tuh. Kopernya segala macam, peralatannya, perlengkapannya. Nah, sementara kalau kita pergi backpacker ya, kita harus punya koper di rumah ya, kita bisa pakai yang ada aja. Kalau di travel tuh memang sudah disediakan oleh travelnya berarti. Iya, kalau travel kan ada perlengkapan kan mulai dari katakanlah 800.000 sampai 2 juta gitu, tergantung khusus perlengkapannya aja. Perlengkapannya aja. Nah, kalau di sini kan kita bisa beli ya, kalau kita berangkat tuh kan ihram yang kita butuhkan. Ahbab ini support untuk itu. Jadi kalau memang mau persiapan, terutama yang berangkatnya langsung umroh ya. Kalau kita nggak langsung umroh, kalau kita ke Madinah dulu, ya kita bisa beli di Madinah. Cuman kualitasnya mungkin agak berbeda ya. Kalau di sana itu banyak jenisnya. Nah, kalau di Ahbab ini saya rasa pasti akan memberikan yang terbaik lah. Tetap ada pemandunya Bang kan, walaupun backpacker? Ada. Kami ada mutawibnya. Bahkan di sini itu kita adakan manasik. Baik yang langsung ya bisa dalam grup-grup kecil atau memang satu regu tuh mungkin sekitar 40-45 jamaah, atau yang kecil-kecil misalnya ada cuma 2 orang mau berangkat atau mau berangkat haji kayak kemarin itu saya ada ngasih untuk manasik hajinya. Nah, jadi
Itu free. Saya ngasih gratis. Jadi bahkan kalau sekedar mau tahu ya, mau perginya kapan-kapan gitu, Bang, saya pengen dong Bang diajarin manasik haji, manasik umroh, saya siap. Terutama yang backpacker memang perginya nggak pakai mutawif, karena kan mutawif itu kan ada biayain juga ya. Tapi kalau backpacker yang semi backpacker yang kami urus tuh biasanya sudah disiapkan mutawifnya, udah ada makannya, jadi kita bisa opsi nih mau sama makan atau enggak. Kalau saran saya sih, saya jarang menyarankan sama makan. Karena makan itu ya kita wisata kuliner lah di sana. Ngapain juga kita makanan Indonesia kita kan. Cari makan yang di sana. Saya masih penasaran dengan daging kambing di Taif nih. Ya saya doain lah Bang Ilham bisa segera